Jean-Paul Sartre, filsuf terkenal dengan teori kebebasan, mengatakan bahwa manusia secara inheren bebas dan bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. Ia menganggap kebebasan sebagai sifat esensial dari manusia, dan bahwa setiap individu harus membuat pilihan mereka sendiri dalam hidup mereka, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Ya, dalam dunia ini banyak kasus yang menunjukkan bahwa generasi Z lebih bebas dari segala aspek, seperti mengekspresikan diri, pilihan karir, mencari informasi, dan terhubung dengan orang lain daripada generasi yang sebelumnya. Yang belum tahu generasi Z merupakan generasi di mana teknologi sangat maju. Generasi ini memanfaatkan internet dan teknologi untuk menjalani sebagian kehidupan mereka. Jadi, dalam kasus ini, ada kaitannya antara kebebasan seseorang dengan generasi Z yang tidak memiliki tujuan hidup. So, ini pembahasan yang menarik. Selamat datang di Lembar Baca. Tetap stay di sini agar kita dapat insight yang menarik dari pembahasan kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut, bahwa video ini merupakan penelitian dari filosofis dan pemikiran sendiri. Jadi, bila ada kesalahan atau penambahan, silahkan komen di komentar. Kita mulai dari postmodern. Postmodern adalah sebuah periode dalam sejarah seni dan budaya yang dimulai pada akhir abad ke-20. Periode ini ditandai dengan pergeseran pandangan dunia yang lebih kritis terhadap ideologi modernisme dan rasionalisme yang sebelumnya dominan. Postmodern dalam beberapa dekade dunia menghasilkan 3 tahap, yaitu premodern, modern, postmodern itu sendiri. Dalam premodern merujuk pada periode dalam sejarah manusia sebelum munculnya zaman modern. Periode ini meliputi periode prasejarah manusia, zaman kuno, abad pertengahan, sebelum revolusi industri pada abad ke-18. Dalam premodern, kepercayaan adanya Tuhan merupakan hal sangat penting untuk memberikan panduan moral, etika, dan aturan untuk menjalani kehidupan yang benar dan bermakna. Kemudian berkembang ke zaman modern, dengan ditandai adanya penemuan-penemuan ilmiah yang membuat kredibilitas Tuhan semakin berkurang. Para pakar ilmiah mengatakan bahwa ilmu sains akan membuat kemajuan dan menemukan kebenaran lain selain Tuhan. Maksudnya, dalam hal ini, ilmu teknologi dapat menentukan kebenaran yang berbeda dari pandangan agama, yang sehari didasarkan pada keyakinan dan interpretasi teks suci. Ilmu teknologi menemukan kebenaran melalui metode ilmiah, yang sistematis dan memeriksa hipotesis melalui pengamatan dan eksperimen. Proses ini melibatkan pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan kesimpulan yang dapat dipercaya dan diverifikasi. Setelah era modern, sampai berlanjut masuklah ke era yang sedang kita jalani saat ini, yaitu postmodern, di mana munculnya media internet dan globalisasi pengetahuan melalui distribusi informasi dari orang-orang. Dan pada era ini, akhirnya semua berpikir bahwa semua tentang Tuhan dan ilmu teknologi semakin berkurang kredibilitasnya. Karena sekarang penawaran informasi dan cita-cita kita dibawa yang lebih tinggi daripada saat zaman premodern dan modern berkat teknologi internet. Dibuktikannya dengan berkat era globalisasi dan internet melalui mesin pencari Google, kita akan sangat mudah mendapatkan akses ke informasi, termasuk tentang filsafat agama dan sistem kepercayaan lain, dan dapat dipikirkan oleh mesin internet dengan sangat cepat. Di internet ada jutaan narasi dan informasi yang berbeda-beda dengan jawaban yang berbeda-beda pula, sehingga dapat kita adopsi untuk mencari jawaban dalam masalah kita. Namun, masalah mulai muncul ketika kita semakin terus-menerus mengkonsumsi informasi dari narator yang ada di internet yang berjumlah jutaan narasi tersebut. Namun, kembali lagi, semua menjadi pilihan kita sendiri. Kita dibebaskan memilih kebenaran Anda sendiri. Dan pada saatnya, kita menyadari bahwa tidak ada informasi yang tepat tentang realita. Kita mulai seperti kehilangan arah. Muncul pertanyaan-pertanyaan. Informasi yang benar apa? Cara hidup yang benar apa? Jalan hidup yang benar apa? Namun, lagi-lagi kita hanya bisa mencari jawaban sendiri. Padahal, jika kebenaran hanya tunggal, mungkin kita semua akan lebih mudah mencari jawabannya. Dan jawaban tersebut akan sama dengan lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang sama. Sehingga sekarang, sulit untuk percaya dan akan terus bertanya pada diri sendiri. Siapa yang harus saya tahu? Siapa yang harus saya percaya? Ketika tidak ada lagi kepercayaan dan tidak ada arah, semua itu akan berubah menjadi seseorang yang tidak ada tujuan. Namun, tidak hanya itu. Dengan tidak ada lagi kepercayaan sesama individu, kita bisa menebak-nebak orang dan menganggap orang tersebut benar.
sehingga muncullah komunitas yang dalam satu pemahaman dan tujuan yang sama, walaupun terkadang pemahaman dan tujuan tersebut kurang benar. 그리고 하는 건 너무 변태적이에요. 그렇게 바라면서 계속 하나님을 부르고. 하나님이 안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐 하나님. 제가 사실을 밝힐까봐? 목사는 엄청 기도하시고 성경을 2000번 읽었다. 하나님이 안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐 하나님. 사실을 밝히고 한 명이라도 진짜 그런 피해자 안 나오게 하고 싶어요. 그것이 하늘의 뜻이라고 했습니다. Mari kita masuk lebih dalam dari pemikiran era postmodern. Perubahan pola pikir dari postmodern dibagi menjadi 3, yaitu hyperreality, scenes, and symbol hyperreality. Dikemukakan oleh filsuf Jean Baudrillard. Dalam teori hyperreality, Jean mengabarkan tentang ketidakmampuan seseorang untuk membedakan hal nyata dengan penyajian atau penggambar dari realitas tersebut. Dengan kata lain, menghilangkan atau mengaburkan kenyataan atau realitas dengan lebih condong ke arah realita yang disimbolisasikan yang biasanya dibuat oleh teknologi. Dalam era media sosial dan teknologi informasi, banyak orang menghabiskan banyak waktu mereka di dunia maya atau virtual, secara aplikasi media sosial, permainan video, atau platform e-commerce. Dalam hal ini, representasi digital dan realitas menjadi semakin penting, dan realitas sebenarnya mungkin menjadi tidak jelas atau tidak penting. Ya, era modern ini di media sosial seolah semakin nyata, sehingga mempengaruhi realita yang sebenarnya nyata, berkat kemajuan teknologi. Ganteng miskin atau jelek kaya? jelek kaya. Dunia mencerminkan internet semakin banyak, karena fakta menyebutkan bahwa kita menghabiskan hampir setengah hari di ponsel, yang berarti setengah dari realita nyata kita dihabiskan di dunia online. Jadi, harapan dan minat kita dalam kehidupan nyata kita sekarang dibentuk oleh algoritma dan kecerdasan buatan yang merupakan definisi dari realita yang dibuat oleh teknologi. Poin saya, dunia online dan media sosial bukanlah kehidupan nyata, tetapi dunia online dan sosial media mulai kita jadikan sebagai dunia nyata. Media sosial memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara pandang kita tentang penampilan diri. Banyak platform media sosial seperti Instagram, TikTok, atau YouTube menampilkan banyak orang yang seringkali memiliki penampilan yang menarik dan menarik perhatian kita. Hal ini dapat membuat kita merasa terdorong untuk meniru atau memperbaiki penampilan kita sendiri agar bisa mendapatkan perhatian dan pengakuan yang sama. Salah satu cara media sosial memengaruhi pandangan kita tentang penampilan adalah dengan menampilkan konten tentang tren fashion atau kecantikan. Banyak orang yang mencari inspirasi atau referensi tentang gaya berpakaian, tampilan make up, tampil cantik atau ganteng, atau memiliki tubuh yang ideal dari influencer atau selebriti yang terkenal di media sosial. Padahal, yang terlihat di media sosial seringkali tidak mencerminkan realitas, seperti pengguna aplikasi, filter, atau edit untuk membuat penampilan mereka terlihat lebih baik dari kenyataan, sehingga kita terdorong meninggalkan realita nyata menuju ke realita yang semu. Jadi, pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk merasa hidup kita memiliki lebih banyak tujuan? Dan bagaimana kita bisa merasa hidup nyata daripada merasa hidup kenyataan semu? Jawaban paling sederhana di pertanyaan tersebut ialah kembalilah ke tradisi kita, yakni kembali ke masa di mana kita hanya memiliki satu narasi benar, menaruh iman kita kepada Tuhan, keluar dari jebakan media sosial, dan mulai membangun komunitas baru lagi, yang pada dasarnya kembali ke tahap zaman pre-modern. Mungkin pada kenyataannya, jawaban ini untuk beberapa orang bisa menjadi solusi yang bagus untuk kehidupan individu kita. Namun, itu bagi yang mampu melakukannya. Tetapi, bagaimana dengan orang yang terus-menerus dikelilingi oleh realitas semu? Atau orang-orang yang sudah terlanjur dalam di realitas semu karena tren media sosial terus berlanjut? Bukankah itu hanya akan lebih sulit untuk menemukan hubungan sosial yang kurang dimiliki kebanyakan orang dari hidup mereka? Dalam beberapa kasus, tradisi masa lalu tidak akan menjadi solusi yang tepat. Jadi, untuk masalah saat ini, yang mendorong orang keluar dari media sosial dan menghabiskan banyak waktu di luar yang sangat baik untuk memperbaiki mental kita. Tetapi,
jika cara hidup baru ini menjadi cukup buruk? Bukankah alangkah baiknya kita hanya perlu beradaptasi dan berkembang dengan era modern yang individual ini? Bukankah manusia selalu berhasil bertahan hidup selama ini karena selalu beradaptasi dan berkembang seiring dengan dunia yang selalu berkembang? Ini sangat jelas dibuktikan bahwa rata-rata orang yang mengalami kesulitan pasti menemukan solusi, seperti seseorang pasangan untuk dinikahi atau bahkan bertemu dengan teman yang memiliki masalah yang sama, sehingga kesepian dan kurangnya hubungan dengan manusia mulai menghilang. Namun, di era saat ini, ketika banyak manusia yang mulai kelaparan dengan solusi masalah ini, maka dengan sendirinya otak kita dipaksa untuk berpikir, berkembang dengan cara tidak lagi membutuhkan koneksi sosial sebanyak sekarang untuk menciptakan hasil yang optimal. Semua akan dilakukan sendiri. Terlihat menyeramkan, namun itu mungkin akan terjadi beberapa dekade ke depan. Untuk sekarang, dalam memecahkan masalah saat ini, yang perlu kita lakukan adalah memaksa diri kita sendiri dan otak kita untuk memulai beradaptasi dengan masa sekarang dan menjadi lebih mandiri. Beradaptasi dengan era sekarang dan menjadi lebih mandiri, maksudnya yaitu dengan menerapkan konsep saklar sosial aktif. Apa itu saklar sosial aktif? Saklar sosial aktif merupakan peran yang dimainkan oleh individu atau kelompok dalam mengambil tindakan untuk memengaruhi atau memodifikasi perilaku dan pandangan orang lain dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Saklar sosial aktif melibatkan interaksi sosial yang aktif, di mana individu atau kelompok terlibat dalam tindakan yang sadar dan strategis untuk memperkuat atau mengubah norma sosial, nilai, keyakinan, dan perilaku dalam lingkungan sosial mereka. Banyak kasus dalam melakukan saklar sosial aktif dengan cara menghabiskan banyak waktu dengan melakukan hal yang positif agar terhindar dengan realitas semu, seperti mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang lain dan menunjukkan minat pada kehidupan mereka, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan acara-acara komunitas, menawarkan bantuan dan dukungan ketika dibutuhkan, dan menciptakan suasana yang menyenangkan dan positif. Bertemanlah dengan diri sendiri. Sadari bahwa kita bisa menjadi kita sendiri yang dapat memberikan cinta yang dibutuhkan untuk kita sendiri. Mencintai diri sendiri berarti menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ini juga berarti memberi diri sendiri waktu dan perhatian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik. Sibuk dan fokuskanlah diri kita, bahkan dalam aktivitas yang paling biasa, sehingga kita bahkan hampir tidak punya waktu untuk berpikir apakah kita merasa kesepian atau tidak, sehingga kita meninggalkan kepuasan instan yang membuat dunia begitu menakjubkan. Lakukanlah hal-hal positif seperti berolahraga dan menikmati alam. Memang ini terasa sangat sederhana bagi orang-orang yang mempunyai banyak finansial, namun bagi yang finansial sebaliknya, ini merupakan hal yang rumit, walau hanya sekedar olahraga dan pergi menikmati alam. Tapi kembali lagi, ubah pola pikir dan hidup, luangkan waktu untuk menghargai dan mencintai diri sendiri. Tapi saya yakin, generasi Z ialah generasi yang paling kompleks dan selalu terbuka tentang masalah apapun. Jadi, buatlah perubahan diri sendiri dan lingkungan, buatlah kagum bagi generasi-generasi tradisional sebelumnya.